Jelas gak sih, Weh, di belakangnya maksudnya ini kan gue kan ngehantam cahaya ya, harusnya kan cahaya harusnya depan muka gue ya. Gelap nggak jadi? Enggak, enggak, Aman enggak, ya? enggak kok. Iya. Aman. Ngomong-ngomong berapa suhu pagi ini di sana? 12-12an aman kok. Tadi malam lumayan dingin sih, tadi malam tuh hujan terus lumayan dingin gitu. Mm-mm. Anyway, Tapi emang kalau apa? kenapa Mas? Enggak jadi apaan? Pagi ini di ML Pagi, selamat pagi buat semua teman-teman. Aku masih di Australia, Lucy Wiryono sudah kembali dari Sydney, sudah sampai di Jakarta. Good morning everybody. Tadinya kita pengen ngobrol, menghadirkan tamu lagi, kayak kemarin ada Kohen ya. Tadinya kita tuh minggu depan kita pengen ngobrol sama Bang Marcel, udah oke, Marcel Siahaan. Tentang second, not second, apa namanya, backup plan. Saat plan itu mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang lo udah plankan, apa nih backup plan dalam hidup? Kan backup plan selalu penting. Terus yang Betul. kedua, pengen ngobrol sama Vishal, one of my good friend juga. Dia ini sleep coach. Jadi buat teman-teman yang insomnia, susah tidur, ntar bisa ngobrol-ngobrol, bisa tanya kenapa sih gue susah tidur, kenapa tiap mau bobo tuh selalu kayaknya gelisah, jadi kayaknya kan kalau tidurnya nggak enak tuh besokannya badan nggak enak ya. Iyalah. Tahu nggak sih kalau kurang tidur itu ya, ternyata bisa menaikkan detak jantung. Jadi heart rate lo tuh naik, Mel, ya kan? Jadi nggak bagus banget buat jantung. Itu gue tahu gara-gara waktu pas dulu masih sosokan jadi atlet sepeda ya, Kak. Terus akhirnya koreng kan nggak jadi. Nah, jadi kalau gue kurang tidur malamnya, begitu pagi kan gue selalu pakai heart rate monitor tuh kalau misalnya lagi sepedahan. Itu pasti heart rate itu langsung tinggi banget. Makanya sebetulnya penting banget dapat tidur yang cukup. Apalagi kalau kalian tuh paginya banyak kegiatan yang sifatnya ya olahraga, misalnya olahraganya juga keras. Kayak sepeda itu olahraga yang keras loh, cukup ekstrim menurut gue. Atau mungkin harus kerja paginya ya kan, atau punya presentasi paginya, harus present ke orang, meeting besar, meeting penting. Nah, itu lo perlu cukup tidur. Ada Ocep, pagi Ocep. Ambil konsep. Tapi ya Bo, percaya nggak? Gue itu kalau gue ini kan makin tua makin kenalin diri ya. Kalau gue tuh pertama, kalau misalnya kayak traveling nih Lus, terus gue nggak tidur di kamar gue sendiri, jadi ada adjustment. Mau sebagus Ya, apapun kamarnya, biasanya it's kind of hard for me untuk fall asleep easily, naturally. ya kan? Saya suka bawa obat batuk tuh sedikit karena ada gue pusing gitu ya kan. Nanti pas udah kayak berapa hari udah adjustment tuh. Sama kalau besoknya itu ada let's say big plan. Si Lucy kayaknya big. Lucy nge-freeze nggak sih Bo? Apa gue yang nge-freeze ini? Ma, Nggak kan? dengan aku nggak? Kenapa? Jadi guys, teman-teman bisa Dengar, dengar udah. Terus? agak kejauhan mic-nya Kamel. Sekarang kedengeran nggak? Aman nggak suara? Oke. Jadi kalau besoknya itu Kedengeran. ada Enggak, sebenarnya ini karena lo di ruang kerja, jadi ini Mel apa namanya menggema. oh IC coba gue buka ya. Sekarang aman nggak? Sekarang better nggak Sekarang guys? aman, lebih Nah, gue buka aja ya. aman. Terus kalau besoknya Iya, tuh kalau di tiba-tiba aku ya. lu mau traveling, Ah, mau pergi, atau ada hal besar, event gede yang lo pengen lo lakuin, itu biasanya tuh it keeps us awake tuh, kita selalu tidur jadi kayak nggak relax gitu. Bener nggak? Tapi Mel, kalau boleh saran ya, jangan obat tidur deh, jangan obat batuk, magnesium aja, Nah, iya, magnesium, magnesium. gue lagi makan Eh, magnesium sebelum bobo sekarang. Yes. jadi tergantung. Ada magnesiumnya tuh beda-beda Mel. Bentar ya, ini kayaknya wifi gue lagi ngaco. Jadi aku akan pindah dulu. Boleh nggak aku pindah dulu? Oke, nggak apa-apa, gue tackle dulu. It's okay. Ya, siap. Bentar, Iya, gue gue pindah dulu. dengar. Oke, bentar ya. I'll be back. Teman-teman boleh sharing ya. Yang gue dengar katanya magnesium itu membantu banget untuk kita justru bisa lebih relax, lebih bisa bobonya enak. Tapi tadi Lucy bilang nih what kind of magnesium. Sebenarnya ntar minggu depan gue pengen ngobrol sih, pengen tanya-tanya sama Sisi itu. Nah kan, sekarang bisa deh aku. Oke, sip. Buka lo. Nah, oke. Emang Backgroundnya nggak mau kolam renang. jangan backlight kak, nggak bisa.
Tetap OKB, backgroundnya kalau berbahasa. Nggak usah, orang udah lihat tadi yang cuma beberapa orang itu ya. Tapi beneran maksud gue, magnesium itu ada beberapa jenis, ada beberapa tipe juga Mel. Jadi nggak semuanya. Nanti gue kasih tahu ke lo ya mana yang sebetulnya membantu buat tidur. Nah kemarin waktu gue ke Sydney, gue cari kan karena gue tuh cuman beli buku sama gue beli vitamin. Hebat banget lu. Nanti kita obrolin itu ya. Hebat banget deh lo cuma beli buku sama vitamin, hebat banget sumpah. Soalnya buku tuh gue kemarin nyari ada 2 buku yang gue cari. Di sini udah nggak ada. Terus udah gitu akhirnya gue coba cari di sana. Nah cuman jadi ada 2 buku, bawa 1 gue mau ngasih ke ada teman gue deh gitu. Gue mau beliin dia buku. Buku ini bagus banget buat bisnis, gue pernah cerita juga. Paul Jarvis Company of One. Sama satu lagi gue tahu dari gurunya anak gue. Buku biografinya Coco Chanel. Oh wow. Terus kan gue kurang, ya ngapain lah, gue kan nggak yang anak fashion banget gimana gitu ya. Tapi si gurunya anak gue ini bilang, wah you have to read this book. Dia bilang gitu, karena gue juga dikasih tahu sama ibu gue, dia bilang, buku ini menggambarkan perjuangan Coco Chanel yang dia tuh dulu sebenarnya orang nggak punya duit, miskin. Dia bilang, sampai sekarang dia bisa jadi kayak gini. Jadi bagus banget menceritakan perjalanan hidupnya dia, usahanya dia sampai bisa punya nama Coco Chanel yang sekarang para fashionista, orang-orang menjadikan nama Chanel itu status bahwa dia jadi orang kaya gitu kan, kalau lo punya Chanel kan gitu ya. Nah tapi sebenarnya perjuangan Coco Chanel sendiri tuh luar biasa, makanya gue cari itu, kemarin nemu, masalahnya harganya $75. Wow. Gue nyarinya tuh paperback buku gini loh yang bener-bener cuman apa namanya biasa lah gitu, emang gue tulis-tulis segala macam. Nah tapi kalau yang $75 kemarin itu bukunya emang coffee book table, jadi bagus banget, apa hardcover, terus begitu kertasnya juga bagus. Nah coffee book table itu biasanya cuma ditaruh-taruh buat cakep-cakepan, tau kan kalau di rumah ya yang style sekarang kan. Ya. Kalau gue kan enggak, emang gue baca, jadi kayak ini gue baca buku itu pasti gue nih Mel, gue gini-giniin tuh. Kalau coret-coret, iya gue juga gitu sih. Biasanya tuh kalau udah makin kita suka, makin banyak tulisan catatan-catatannya gitu ya kan. Gitu. Ya. Tapi, nah yang si magnesium itu lo cari yang merek Swiss. Swiss saya tahu. Itu ada magnesium plus sleep. Nah jadi itu aja yang. Kemarin lihat. Nah udah beli nih beberapa yang selip-selipan, tapi malah gak pernah berani makainya. Takutnya gini, Parno say, namanya juga Mama Parno ya say, di negara orang cenah, takutnya bangunnya jam berapa gitu, takutnya bablas gitu. Sedangkan kalau si obat batuk Activate, gue kan cuma minum cuma kayak ujungnya sedikit doang gitu. Gue udah badan gue tuh udah naker, yang penting gue relax tidur gitu. Nah gue udah beli tuh magnesium sleep itu, gue maju mundur mau pakai, gue tekos kok. Bangunnya jam berapa ya? Biasa aja, karena itu bukan obat tidur. Jadi magnesium itu sebetulnya dibutuhkan lo untuk bisa relaksasi. I see. Jadi bukan beda ya kalau sama obat tidur tuh kan emang lo dibikin tidur. Drowsy yang sampai tidurnya itu bener-bener ya, ini gitu kan. Dan lo bangun pun juga enak aja gitu loh. Tadi malam nih gue juga karena abis baru pulang capek kan gitu, jadi ototnya tuh juga tegang karena ya di pesawat kan lama ya 6 jam. Udah gue minum magnesium tidur langsung enak banget, enak. Tapi kenapa ngengong? Apa aku harus cerita di sini? Itu menaikkan viewers loh. Bisa. Apa judul bukunya? A Journey of Coco Chanel apa? Coco Chanel apa namanya? Apa deh kemarin deh? Pokoknya nama authornya Justin Picardi. The Life of Coco Chanel. Bagus deh, beneran ya Mel, katanya tuh bagus banget. Jadi ada beberapa versi. Ada versi yang paperback yang biasanya yang murah itu harganya paling kayak berapa ya, $30-an lah gitu. Terus ada yang kayak kemarin gue cerita coffee book table, ada lagi yang lebih mahal lagi karena ilustratornya adalah Karl Lagerfeld. Mati nggak lo? Wow, mampus. Tapi kayak gue belum nyampe deh, Nek. Life of Coco Chanel, gue baru nyampe Coco Crunch kayaknya, Nek. Buat sarapan dong, pakai susu. Kita belum nyampe Coco Chanel, Wak. Baru Coco Crunch doang. Aku juga tadinya, fancy banget ya. Cuman karena direkomendasikan sama ibu guru,
Terus Iya, aku jadi, iya. hah, iya ya gitu ya. Dia juga bukan fashionista gitu, enggak apa. Gue bukan ngomongin fashionnya, tapi beneran cerita tentang si Coco Chanel ini dan kayaknya menarik banget dia bilang gitu. Perjalanannya dia ternyata tuh keluarganya yang bener-bener miskin banget segala macam. Dia bisa membuat bisnisnya seorang perempuan di masa itu kan luar biasa ya, Ya. gitu. Tapi Mm-mm. selalu seneng ya. Terima kasih Tian. Thank you buat Barata. Boleh gabung deh. Ih, Ini Barata kayak gadun deh. Dek, seneng Apa ya? Bo, Say hello. Nah, Abang Ares nggak boleh kan anak kecil nggak boleh di TikTok, ya. jangan abang. Kemarin ya, Bo, kan pulang dari imigrasi itu kan kadang-kadang, pulang dari imigrasi, pulang dari luar negeri terus kita ke imigrasi itu kan kadang-kadang suka tegang gitu ya. Karena biasanya mas-masnya nggak pernah senyum, ya nggak sih? Jarang, ya kan? Tapi ya Iya, gak apa-apa iya, iya. juga, karena kan dia pasti menghadapi orang-orang yang mungkin Aneh-aneh dicekal atau atau macam. apa gitu-gitu kan. Jadi emang bukannya halo selamat datang, nggak Iya, mungkin iya, kayak iya. gitu juga di imigrasi. Tapi kemarin pas gue Tapi datang, kayaknya semua imigrasi deh, Nek. Even Australia yang terkenal, Hi, how's it going? Hi, how are you? Tetap semua juga mukanya, semua emang kayaknya detailsnya nggak, memang tidak boleh terlalu yang friendly and familiar face yang kayak wah, cheerful banget gitu deh. Kayaknya emang settingan deh, Bu. setelannya gitu karena ya kebayang ya mereka ngelihat muka orang ratusan orang per hari gitu kan, satu orang itu ngurusin ratusan orang. Nah tapi kemarin pas gue lagi nyampe ya kan, gue datang, gue landing, terus udah gitu gue kasih paspor segala macam, dia gini dong, Mbak ini menemani masa kecil aku loh. Hah? Terus gue, hah? Masa kecil? Iya, aku dulu sebelum sekolah nonton Mbak Lucy. Sebelum sekolah. Emang Mas nonton di mana gitu? Nonton Sport 7 dulu. Astaga, sekarang Mas sudah jadi petugas imigrasi. Astaga. Berarti Berarti dia dia umurnya ini dong, Gen Z dong, Nek. asli. Dia pokoknya katanya nonton gue itu pas dia mau berangkat sekolah SMP. Dan lu berasa tuh Wirda ya, Nek? Tapi enggak kok, tapi Mbak awet muda banget, mukanya masih gini aja katanya. Ya ada Kalau gue beberapa jawab, parts yang udah tidak seperti dulu ya, tapi kan dia nggak mungkin tahu. Yang tahu cuma suami kita. oke. Kalau gue jawab, Mbak masih masih awet muda aja, mukanya nggak berubah. Ya jelas dong, Mbak. Ada botox, tarik benang, apa segala. Ini kalau dicoplok rame banget, benangnya turun semua, Mbak. Tapi emang Belum iya susu. sih, karena menurut gue kan mereka itu kan kalau orang imigrasi kan memang ibaratnya gate terdepan kan. Iya, Lo yang akan memberikan izin kepada siapa nih orang, kan 1001 karakter manusia ya, Bo. Ada yang iya, emang niatnya baik, ada niatnya nggak baik. Jadi emang lo tuh ibaratnya screen terdepan gitu ya kan. iya, makanya. Ada yang dari Sydney juga. Aku lagi mau cari-cari rumah nih di Sydney, Azek. Itu bukan udah beli di sini. Belum. Oh, di situ. Mm-mm. Di situ Udah kan lihat nggak sih? kemarin. Hah? Udah lihat rumah yang di sini. Belum. Kok beli tapi belum lihat sih, lu gimana sih? Kan belum jadi waktu itu, Mel. Waktu itu belum jadi. Jadi tuh ada pameran properti ceritanya. Terus udah gitu, kita kan juga dulu suka gini, orang-orang kok bisa pada punya rumah di luar negeri, gimana sih caranya gitu. Iya, iya, Nah iya. kita masuk, tanya-tanya, terus udah gitu bisa cicilan juga kan. Terus waktu itu kita mikirnya, wah boleh juga nih kalau misalnya anak-anak nanti ada yang sekolah di sana, kita udah punya apartemen, terus pun nanti bayarnya, cicilannya bisa dari orang yang nyawa-nyawain. Dan ternyata memang itu terjadi, gitu. Airbnb kayak gue gini. Bukan hanya Airbnb, emang jangka panjang, emang orang-orang Australia yang Oh, nyewa orang-orang akhirnya yang juga apartemen. nyewa di situ. Iya, Bener, iya. nah kita hitung-hitung, wah lumayan nih nyicilnya jadi murah banget Mel gitu. Akhirnya, boleh Masa? juga. Iya, iya. Oh, Pas kita wow. aku cerita ya. Boleh dong, karena lo tau gak Lus? Jadi kan ya kalau udah umur-umur segini kan ada bucket list ya, atau Iya, wish list sebelum lo ya ibaratnya nanti chaps gitu kan, Bo. iya. Nah, gue tuh waktu dulu tuh pernah waktu itu lagi summer ya, Natalan. Kan di sini kan kalau Natal summer kan. Iya. Jalan di pantai di Melbourne, terus gue ngeliat gitu loh, apa namanya, ada kayak rumah apartemen sih kalau gue liatnya, Mm-mm. apartemen gitu di pinggir pantai gitu. Terus ini kayak nenek-nenek kakek-kakek udah tua gitu aja, tapi kayak santai, relax gitu. Terus gue tuh dalam hati gini, ih gue pengen gue kalau Islam salawatin ya, kalau gue Iya, iya, iya.
Gue cuma gini dalam nama Tuhan Yesus, semoga Tuhan kasih gue umur panjang, dikasih berkat. Gue tuh salah satu bucket list gue memang pengen punya nanti kalau kalau dikasih rezeki sama Tuhan, kelui atau karir sekolah di sini gitu ya, itu pengen punya rumah di pinggir pantai. Tapi gue spesifik bilang pengen punya rumah di pinggir pantai di Melbourne. Iya sih, iya sih. Tapi menarik ya lo ngomong kayak gitu. Di umur kita yang udah sekarang ya, kamu 43, aku 46. Apakah apalagi suami lo kan emang orang Melbourne ya, emang orang Australia. Lo melihat akan menghabiskan masa tua lo di Jakarta, di Indonesia, atau lo pengen, ya tadi lo bilang gitu kan, gue pengen punya rumah di beach house di Melbourne gitu. Ya. Ayo. Kalau gue tetap kayaknya pengen punya 2 rumah, karena biar gimana kan kayaknya Jakarta tuh pokoknya selalu akan menjadi center of my heart. Tapi kalau Tuhan kasih berkat itu, gue pengen anak-anak kan dulu kan gue itu kan ya kita kan middle class ekonomi ya, Bu. Kelas menengah, bukan orang-orang kaum yang ibaratnya ayahnya atau ibunya siapa gitu. Amin. Lucy sama gue sendiri ya. Kita kan kaum perintis bukan pewaris ya. Makanya kalau Lucy tuh gue sangat impressed, admire sama how the way she lives her life yang so private. Tapi kan again, orang kan beda-beda ya. Lucy membuat konten bukan dari kehidupannya. Kalau gue kan mungkin berbeda gitu. Nah, makanya ada OKB-OKB-nya, say. Makanya kalau misalnya orang bilang OKB, memang OKB sayang. Nggak apa-apa. Emang OKB sayangku. Karena dulu waktu papa mama kita, ibaratnya kita masih piyik, kita tuh nggak bisa ngerasain naik pesawat, naik bisnis, nggak bisa. So, I have to work my ass off untuk bisa di situ gitu. Jadi memang ada orang-orangnya wajar, namanya juga OKB sayang. Gitu. Yang penting nggak korupsi ya, Nek. Gitu. Anyway, saya jawab itu. Tapi gue juga kepikiran sih, Lus. Gue tuh salah satu wishlist gue adalah gue pengen banget punya itu beach house atau beach apartment di Melbourne. Jadi kayak 2 tempat anak-anak kalau di sini. Karena gue gak kesampean sekolah di Melbourne ya. Dulu bapak gue Krismon ya, Nek. Tuhan kasih berkat supaya one of my kids atau 2 of my kids bisa sekolahnya di sini. Ya, tapi bener juga Mel. Kemarin tuh kenapa? Kemarin waktu gue jalan-jalan, gue cuman pulang membawa vitamin 1 itu juga sama buku. Karena kan banyak banget yang kita lakuin ya. Mall kan nggak banyak di sana, bener gak? Gitu-gitu aja lah gitu. Itu padahal apalagi Melbourne tuh mall juga nggak banyak. Di Sydney juga mall juga nggak banyak gitu kan. Cuman Westfield doang gue ke situ. Tapi karena banyak kegiatan, jadi jalan kaki, yang main ke pantai, yang kemana, akhirnya jadi tidak jadi konsumtif. Kadang bengong aja nggak ngapa-ngapain, cuman modal beli di di Woolworths atau apa lo beli snack segala macam, udah lo diem aja di taman nggak ngapa-ngapain. Karena memang lo tidak terekspos sama banyak barang yang ini lucu ya gitu. Kalau di Jakarta, ini gue ke PIM aja misalnya, ntar gue ngeliat apa pengen beli ya kan. Jadi emang kualitasnya tuh emang beda lah gitu. Makanya gue nggak beli apa-apa. Nah terus kemarin kita lagi jalan-jalan kan sama, gue juga mencoba mendoakan supaya kesampaian ya. Kalau di Melbourne tuh pantainya di mana sih? Brighton iya. Brighton kan. Nah kalau di Sydney itu kan banyak. Jadi kemarin kita tuh ke Bondi sama ke Manly. Yang di Manly bagus banget lah. Ih, cakep. Gue belum pernah, gue barunya ke Bondi doang. Nah kalau Manly emang lo harus naik ferry. Jadi lo naik ferry dari Circular Quay itu di daerahnya Sydney Opera House, naiklah tuh, naik ferry ke Manly 30 menit. Itu cakep banget Mel. Cakep banget. Terus udah gitu kalau di Bondi kan juga banyak tuh rumah-rumah pantai gitu kan. Terus jadi kita ini enak banget ya tiap hari ngeliatinnya begini gitu kan. Langit biru, ya dong gitu. Jadi pengen banget, ini siapa nih? Ada yang baru balik dari Perth. Oh iya. Tuh, iya. Gak banyak belanja. Tuh kan, bener beli snack. Bener kan? Ya, sama makanan. Ya. Gue udah beli yang lo rekomen. Coklat chip Coles. Dapat lo. Gue kemarin ke Coles gak dapet lo. Hah? Masa? Gak dapet gue. Udah beda cookiesnya. Ntar coba ya. Iya. Coba ya, gue beli 2. Ada yang gluten free, satu yang biasa. Terus iya itu yang gluten free. Bukan yang itu. Kayaknya dia jadi dia udah berubah deh. Lebih tebal kan? Iya. Iya, tebal banget yang sekarang. Iya. Anyway, vitamin ya, gue juga gila-gila vitamin. Kalau nyokap gue juga kalau Australia tuh pasti vitamin, belinya macam-macam. Iya benar sama kok. Tapi bener kan gitu. Jadi bukan gue aja, karena kita menikmati alam, menikmati suasana di sana. Jadi nggak banyak belanja. Mau belanja apa ya kan? Enggak gue
Enak, enak Bu. Tapi apa namanya, kemarin ya gue jadi keinget ada namanya Kartu Pos Indonesia. Dia tuh Oke nih, kenal gue. Kenny, iya, di Ah, Kenny tuh kemarin nonton TikTok kita live. iya, Terus dia DM, iya dia DM gue malam. Dia bilang, Mel lo mau upgrade bisnis nambah segini-segini duitnya, dia bilang gitu kan. ah, ah. Nih lo pakai SQ harganya cuma segini gini ini dan itu bisa untuk berapa lama, dia bilang gitu. Jadi terus apa namanya, dia DM terus kasih tahu gue info gitu kan, salam kenal ya ini nih. Terus gue bilang, Bo, kapan-kapan kita itu dong kasih tips-tips untuk traveling, kata gue gitu. Pas Ya, banget. kata Terus, dia, ya TikTok gue cuma 0 followersnya. Gue cuma gak apa-apa kali. bisa nggak sih nek? Bisa, bisa, bisa. Nanti gue Si bilang kayak Kenny, ini deh, gue iya ya bilang. bilang Kenny deh, karena menurut gue kalau lu, nah tuh dia tuh si Kenny tuh, nah tuh ya kan, Kenny minggu depan kamu ikut kita ngobrol-ngobrol kan, apa namanya, kalau traveling tuh kan selalu ada perspektif angle dari orang-orang terutama yang ini ya gila traveling ya, yang mungkin buat kita yang travelingnya setahun dua tiga kali gitu ke luar negeri itu bisa. Kenny sih juara banget. Iya, iya. Bo, Kenny lu gak kawin ya? Lu langsung judgmental. Kenapa pertanyaannya gitu? Karena kayaknya kalau udah beranak pinak ya, udah bertelur gini, kayaknya kalau misalnya Tapi Kenny ini kan gue udah kenal lama gitu ya sama Kenny. Tapi dia itu kalau Kenny gue siapa sih nih Kenny G? keriting dong, bukan beda. Namanya Kenny. Dia tuh kalau di Twitter dulu Kinoy 2K. Yeah. Anak Twitter lama gitu. Aku juga kenalan dari situ. Tapi Kenny ini kalau misalnya kalian lihat kalau di platform sebelah kartu pos Insta gitu ya. Nah, ini juga jadi dia tuh suka sharing travel hacks Mel, dan gue juga beberapa kali pengen nanya sama Kenny gitu, gimana sih Ken gitu bisa dapat business class upgrade segala macam. Kita pengen ya Kenny Santana, betul tuh kan si Oh, Kurkuma dia betul. bikin trip anniversary Holy Cow cuy. Iya bener, bener. Dulu kita pernah collab bikin trip anniversary-nya Holy Cow. Jadi dulu tuh emang serunya, emang dasar gua kan ya dulu pokoknya sebelum sosial media megah seperti sekarang gitu ya, semua diajakin buat kolaborasi, salah satunya kartu pos gitu ceritanya. Oh, I see. Pernah siaran di Cosmopolitan FM juga. Iya dong Ken, kalau minggu depan lu nggak sibuk, naikin live dong kak ke awang-awang tuh. Iya, gue tuh karena selalu amazed. Dulu kalau nggak salah, Kenny kenal sama Ihsan Akbar deh. Gue taunya Kenny tuh dari Ihsan Akbar justru. Iya, iya. Ini mah temennya banyak asli deh. Nanti pokoknya Ken, ayo ya kita atur ya. Jadi sebenarnya gini, Ken itu yang gue suka, dia suka sharing bukan hanya gimana caranya bisa upgrade ke business class, minta pakai miles misalnya kayak gitu. Terus dia juga suka share kalau ke Jepang hotelnya yang rate-nya sekian atau lo bookingnya sekian. Terakhir gue lihat gitu tuh. Pokoknya lo booking sekarang kalau mau ke Jepang karena yennya lagi turun selama 38 tahun terakhir tuh kan Ken, nonton gue. Oh, tapi Gitu. seru loh. Maksudnya kalau lo tuh emang passionate sama sesuatu, menurut gue TikTok ini emang bisa bener-bener lo bisa kasih input, insight dan juga knowledge buat terutama orang-orang yang misalnya kayak mau ke negara tertentu yang belum pernah, let's say ke Jepang belum pernah. Terus lo jadi tahu, oh hotelnya mana ya, oh dapat info nih, hotel ini lagi kan diskon tuh lumayan banget ya, Bo. Kalau kita apalagi bawanya segambreng bawa anak-anak gitu. Karena kecilin dong sayang, karet kecilin nak, kecilin. Jadi menurut gue sih bisa membantu banget gitu. Iya dong kalau misalkan Kenny nggak sibuk ya, asal jangan naik darah lembur. Tapi kan coba nih Ken kan lo jawab anjir penonton setia Lucy kayak gue nonton live kalian itu. Bo, gue nanya deh begini. Gue tuh nggak pernah ya, gue nih ngomongin traveling, gue tidak pernah di upgrade. Begini, kalau gue mau upgrade, either gue bayar untuk bisnis atau gue upgrade untuk si, kalau gue kan ada GFF ya, Garuda itu kan apa namanya apa Miles, namanya Miles. Garuda F-nya apa sih nek? GFF Frequent flyer. Frequent Flyers. Yes. Mm-mm. Gue nyebutnya FF Fun Fearless Female. Salah. Dongo. Aduh, emang OKB dongo. Gaya doang lo bisnis kelas. Frequent flyer-nya nggak tahu. Gitu, udah naik bisnis cuma sekali-kali, minta ngerepotin pramugari lagi foto dulu. Anjir, Mbak boleh minta fotoin nggak? Bilang ini udah lihat bagus nggak? Pramugari masih baik. Pramugari kan best ya kalau kita di bisnis. Udah bagus bu, mau difotoin lagi. Mbak dari sebelah dekat itu boleh nggak? Dekat jendela. Mbak dari dekat pilot boleh nggak?
Bisa dibuka dulu untuk pesawatnya. Enggak, lu nggak tahu gue mau bayar di bisnis kelas ribetnya luar biasa. Anyway, tapi katanya Mm-mm. kalau katanya nih, gue pernah dengar kalau misalnya di hotel deh, katanya gue lihat di TikTok juga, kalau kita pretending that we are newlywed, itu bisa ada possibility kita katanya di upgrade hotelnya, let's say ke suite, dia bilang gitu. Kagak Terus pernah gue begitu-begitu. gue juga nggak pernah sih, Nek. Tapi si pastor gue di gereja itu pernah di-upgrade ke bisnis, dan itu bener-bener kayak bukan yang bayar, bukan yang males ya, Bu. Emang nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya kayaknya kami akan upgrade Bapak ke bisnis kelas gitu. Kok bisa gitu ya? Nah, waktu itu pernah bawa kejadiannya, gue mau ke Jepang. Kebetulan om kita kan pilot ya gitu. Nah, dia masih waktu itu masih tugas tuh di situ. Terus udah gitu pas ketemu loh, om ininya pilotnya. Aduh kalian berempat sih. Kalau misalnya kalian cuma berdua bisa aku upgradein tuh ke bisnis class. Tapi kan ordal ya gitu. Oh Tapi iya, kan kita iya. berempat juga. Jadi ada gua, suami dan anak-anak. Jadi dia bilang susah nih kalau berempat. Ya iya sih. Nih kebangetan juga kalau minta upgrade berempat gitu Iya, kan. iya, benar. Aja tapi aku Oh, nggak pernah dapetin kayak gitu. kata Kenny biasanya karena overbook si Eko-nya baru ada yang dia agak upgrade, itu juga tergantung tingkat membernya. Oh gitu. Jadi tergantung ada tingkat membernya. Oh, gue tuh Ya paling tapi gila males. loh. Apa? Anak gue yang kecil, ini homesick parah cuy. Aduh, Parah, Uyan. serius? Pengen pulang. Jadi gue tiap tiap malam terus nangis dia, nangis, terus heart rate-nya naik. Sekarang pakai jam kesehatan gue dipakai, nih aku 100, heart rate-ku 90, jadi ngecekin mulu. Dia itu ya mungkin gue kelamaan juga ya, 12 hari ya di Australia. Ah, ah. Tapi sih kayaknya menurut gue. Jadi pokoknya tiap malam mau pulang terus, tiap malam mau pulang, nangis nangis, literally nelfon opungnya. Ah, ah. Kangen, dia tuh seneng banget tidur di apartemen kita di kamar sendiri, jadi lagi seneng kan, mulai gede tuh I di see. kamar sendiri teman-temannya, dan Hmm. itu kan di sini kan nggak ada siapa-siapa, anak kecil ya, Bu, mungkin dia Iya, masih iya. gitu loh. Nah terus dia tiap malam udah kerjaan gue rungsing dah tuh, nenangin dia, megangin katanya, jantung aku, heartbeat aku udah naik, deg-deg ya mungkin karena dia Iya, cuek iya, gitu. iya, iya. Nah gue coba tuh ganti tiket gue, Mm-mm. mungkin lagi enjoy tidur di kamar sendiri, iya, tapi kan Iya masih benar. pusing ya, udah capek. Jadi kita kan ibaratnya ya culture shock juga ya, kita harus cuci piring sendiri, masak Ah, semua ah. sendiri. Nah, orang biasanya di Jakarta kan ya ada mbak gitu. Ah, Terus ah. itu apa? Gue coba ngecek dulu mau pulang lebih cepat. Ah, ah. Berapa? Dan Berapa? tiket 23 juta bertiga. Buset. Oh iya, nambahnya banyak banget. Karena peak kali ya, peak season ya. Ya lagi banyak yang ke Australia sih Mel. Anak orang Indonesia lagi banyak banget ke Australia. Tapi Asli. kalau 10 juta gue bayar deh lu sebenarnya. Karena dia rungsing banget. Gue juga kadang-kadang sampai anjir capek gitu kan. Iya, 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 iya. 23 lu bertiga ya lu bisa upgrade itu dikit lagi. Iya. Nggak ada, iya sih. Garuda ya? Ya, karena menurut gue karena emang lagi peak seasonnya tinggi. Karena kemarin waktu ngebid juga yang gue kemarin bilang yang kemarin gue share ngebid bisnis kelas, itu kan pas berangkat 8 juta tuh bidnya, bisa di 8 juta. Pas baliknya dari Australia ke Indonesia itu kan gue tanggal around 11-an ya, itu tinggi, startnya dari 14 juta. Jadi emang Iya. kayak memang lebih tinggi, spesial ya. Soalnya udah dekat anak-anak sekolah lo balik. Betul. Itu makanya jadi tinggi ya kan. Kalau kita kan gabut nih sekarang. Aku masih ada seminggu lebih sebelum anak-anak Iya. sekolah. Jadi gue dari semalam lagi ngeliat-ngeliat di phone book gue, om-om siapa yang mau gue telepon ya. Oh, nih siapa ya? Gadun mana? Mungkin ada yang bisa membantu. Ya kan? Iya, anak berangkat Barteran, menjadi Mel. apa? Ya, barteran, endorsan gitu kan. Masa nggak ada nih buat Melanie Ricardo? Teman-teman? Kayaknya kalau endorsement pertama nggak bisa di special, nggak bisa di peak season ya. Terus yang kedua juga kita harus ibaratnya approach-nya dari beberapa bulan sebelumnya, benar nggak? Iya, iya karena emang lagi penuh banget. Masalahnya memang itu salah satu pilihan kenapa gue tidak memilih Melbourne pas kemarin ke Australia juga karena flightnya dikit. Jadi Ya, susah, betul. makanya lebih mahal. Kalau ke Sydney masih lebih banyak pilihan, masih ada Qantas, masih ada Garuda, masih banyak lah gitu. SQ pun bisa gitu. Nah kalau Melbourne nih agak-agak tricky karena nggak sebanyak dulu penerbangannya. Emang lebih mahal ke Melbourne. Gue tuh sebelumnya kan tahun lalu naik Qantas kan. Gue lebih happy naik Garuda kalau gue personal experience gue. Oh ya?
Wah, kalau aku karena kemarin menemukan program si Sunflower itu, Apa itu? jadi gue Sunflower program. Jadi gini, ini bagus deh kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton. Jadi kalau naik Kuantas, sebenarnya bukan hanya Kuantas. Jadi ada yang namanya Hidden Disabilities Sunflower Program. Jadi ini adalah program untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, bukan cuma autisme ya, tapi apapun gitu. Jadi kan banyak sekarang tuh istilahnya juga bukan autisme aja sih Mel, namanya neurodiverse challenge people gitu. Jadi secara syaraf, secara neuro itu memang banyak masalah gitu kan. Ada yang karena sensorinya, ada yang karena apa segala macam. Jadi banyak banget dan sangat kompleks. Nah, jadi si Sunflower program ini lo bisa login, lo bisa daftar, terus nanti lo akan dikasih kayak apa namanya, ada lanyard, ada bros, ada apa segala macam. Atau kalaupun lo belum daftar, kalau lo datang ke airport nih gitu, kayak kemarin dari Sydney kita mau pulang ke Jakarta, gue bilang gitu kan sama petugas di bagian security check. Jadi gue bilang nih, pas sebelum masuk ke imigrasi tuh, gue bilang, mohon maaf, ibu, anak aku autistik gitu. Kita boleh pakai special lane atau enggak? Oh sebentar ya, dia keluarin lanyard yang gambarnya ada bunga mataharinya. Terus dia bilang, pakai ini selama ada di airport Sydney. Dia bilang gitu. Sampai nanti ke Jakarta. Karena dengan pakai lanyard ini, itu jadi kayak kode khusus untuk orang-orang yang kerja di airport untuk memberikan priority ke kita. Jadi nggak usah bilang lagi. Jadi udah ngenalin, oh iya dia perlu special assistance gitu. Bahkan hebat sih, dan itu dari Qantas gitu ya yang ngasih. Dan Qantas tuh salah satu airline yang bergabung dengan program ini. Yang mana menurut gue bagus banget. Bahkan gue baca websitenya kan. Jadi di websitenya kalau misalnya dia traveling sendirian, bahkan pramugarinya itu udah di train khusus untuk mengatasi misalnya dia tuh punya tantrum atau dia punya aduh nih sensorinya gue butuh selimut yang khusus nih gitu, gue nggak bisa ini segala macam, karena kan kompleks ya kalau yang anak-anak berkebutuhan khusus ini atau orang berkebutuhan khusus, mereka udah nyiapin Mel. Jadi itu yang menurut gue Hebat tapi hebat. hebat sih, itu hebat banget karena mereka tuh mikirin sampai segitunya. Dan emang bener, jadi pas kita boarding kita duluan, security check juga kita lainnya khusus, jadi kita bener-bener semua dimudahkan karena kan ya berkebutuhan khusus beda ya sama kita yang bisa dibilang kategori normal, itu beda gitu. Tapi bagus Karena kan banget. kita traveling sama anak aja kadang-kadang udah ribet, anak-anak roaming. Gimana kalau misalnya anak-anak yang special needs kan? By the way, lu udah cerita, gue mau nanya dong, lu gimana waktu kemarin misalnya traveling 6 jam di pesawat? Danya gimana tuh the whole time di airplane? Jangan sedih, Danya udah pernah sampai ke LA pakai China Southern Airlines. So, nggak pernah denger kan airline-nya? Itu gara-gara kita lagi nemu tiket murah banget. Hah? Ke LA PP 16 juta. Yang bener nih. Ya sikat aja deh. China Southern Airlines. Ke Guangzhou dulu segala macam. Terus waktu itu juga mikirnya, ya ini mah boro-boro ada Sunflower program ya gitu. Airline aja gue belum pernah naik nih gara-gara murah aja. Bukan, bahkan 13 juta Mel, nggak 16 juta. Terus itu cukup panjang kan ke Amerika. Terus kita coba aja lah gitu. Kalaupun nggak enak ya udahlah gitu kan. Kalau nggak dicoba nggak tahu. Tapi alhamdulillah baik-baik aja sih. Tidur aja, ya oke aja lah gitu. Waktu kecil adalah masa-masanya dia tantrum, tapi kan emang dari kecil kita udah bawa dia kemana-mana kan. Tapi ya udah dicoba aja. Gue dan Afid nggak pernah terlalu mikirin nanti bakal gimana ya. Jadi kalau udah kejadian ya udah nanti baru kita pikirin aja gimana gitu. Karena pernah waktu itu kita ke Australia, ke Sydney deh kalau nggak salah. Jadi gue lagi jagain Dayo waktu itu masih kecil. Jadi Afid yang bawa dia ke kamar mandi, kan ada kamar mandi yang buat family gitu kan. Jadi bapaknya juga boleh masuk gitu. Terus Danya tantrum dong. Disangka Afid mau nyulik dia. Didatengin security, Bo. Wow. Karena tantrumnya parah banget. Terus jadi gue ini kenapa orang lama banget di kamar mandi. Terus dia datang, kamu tahu aku disangka mau nyulik anak kita sendiri. Karena marah-marah gitu kan. Danya yang tantrum apa segala macam. Sampai Afid tuh harus membuktikan bahwa dia emang bapaknya gitu. Jadi security tuh udah nggak, no, you have to prove that you are her father. Sampai kayak gitu. Jadi ya kalau gue selama perjalanan nggak pernah gue terlalu mikirin, aduh ntar bakal gimana ya, aduh ntar repot, ntar ini, ntar itu. Kayak kata lo lah, anak normal aja repot kok, gimana anak yang autistik. Tapi kita coba aja. Kalau repot, ya nggak usah lagi. Sejauh ini tapi alhamdulillah
Apa? experience aja gitu ya. Kalau lo experience ini, kayaknya nggak cocok, nggak dilakuin lagi. Kalau yang ini ternyata oke juga, lakuin lagi Oh, gitu oh, ya. oh, 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 oh. Kalau gue gitu aja karena kan eh, jangan ditakutin apa yang belum pernah terjadi. Kalau kita prinsipnya gitu ya, ya udah kerjain aja dulu. Nanti kalau misalnya nggak bisa ya udah kita pikirin lagi, gitu aja lah gitu. Yang gampang aja. Waktu kemarin martir mah gitu benar tuh. Ocap bilang martir gitu benar. Beda sama proyektor saya. Kalau Bener, proyektor, Cep. proyektor kan ibaratnya memproyeksi banyak hal ya. Jadi udah ke proyeksi tuh, ya kan? Wah kayak begini, udah rempong sendiri, overthinking ya, say. Nah Iya. waktu kemarin kalian terbang ke Sydney deh, misalnya baru-baru ini gitu ya. Mm-mm. Itu the whole time kan anaknya pasti bangun tuh, sebobo bangun lagi. Dia ada tantrumnya tuh sepanjang di airplane kemarin. Ya ada. Waktu berangkat, kita berangkatnya malam kan, jam 9 malam flightnya. Jadi tidur di pesawat, tidur, dia juga tidur gitu. Tapi tentu aku siapkan melatonin. Bobo minum melatonin. Mama pintar ya. Iya dong, ya kan karena malam kan gitu. Terus udah gitu emang dia perlu tidur. Kalau nggak ntar pagi begitu nyampe ke City rungsing. Terus alhamdulillah begitu nyampe, dia baik-baik aja. Dia seger, terus emang dia tidur. Terus pas pulang kita memang berangkatnya tuh siang, jam 2 siang. Berarti kan sepanjang perjalanan makan lah, nonton lah, apalah gitu. Itu juga baik-baik aja sih, nggak ada apa-apa juga. Jadi ya udah dan tapi gini, jadi ada triknya. Triknya adalah kita biasanya pakai social story. Biasanya gue akan cerita ke Danya, Danya kita mau pergi ya ke sini, naik pesawatnya berapa lama, kita akan ngapain aja di pesawat, perginya kemana, kita udah ngasih tahu tuh nanti di sana akan ngapain. Ada social story-nya supaya dia juga tahu apa yang akan dia perlu antisipasinya kayak apa sih, gitu. Ya Jadi lu udah. ceritain tuh ya, lu ceritain dulu sebelumnya. Mm-mm. Lu kasih gambaran kita akan terbang, kita akan ini dan segala macam gitu ya. Jadi ada precondition lah kalau zaman kita siaran kan ada kayak gitu ya sebelum masuk ke topik ada preconnya dulu ya udah kayak gitu kurang lebih gitu ceritanya. Benar sih. Sebenarnya how the way we treat anak-anak special needs sama anak-anak yang sebenarnya tidak special needs sebenarnya podo wae ya, sama-sama aja ya, Bu. Gitu. Cuma ya mungkin kayak tadi Lucy bilang, akhirnya sebagai ibu kan ya pada saat lo experiencing sama anak kan ya lo jadi tahu nih kalau anak yang A nggak usah anak yang special needs deh, Nek. Anak kita dua aja kan beda-beda ya approachingnya ya. Iya makanya kayak apapun sih jadi kayak gue even itu juga gue lakukan ke Dayu gitu. Eh, dia expect-nya adalah karena dia lagi seneng banget sama Jepang, dia ekspektasinya kalau ke dan dia pernah ke Australia sebelumnya tapi kan masih kecil ya jadi lupa di Australia itu pernah ngapain aja. Jadi gue bilang nanti kita kalau di Sydney beda loh kita sama Tokyo karena di Tokyo tuh kita bisa gini. Kalau di di Australia akan beda karena kita akan melakukannya lebih banyak jalan-jalan gitu. Kita nggak akan banyak shopping loh, nggak banyak ngeliat perintilan, nggak banyak ngeliat makanan juga ya oke aja lah gitu. Tapi seru, beda gitu. Jadi nggak bisa dibandingin enakan Tokyo atau enakan Sydney misalnya. Karena emang beda gitu. Tapi ya jadi supaya dia juga bisa so ini yang akan aku expect. Jadi ini sih menurut aku social story ini bisa bermanfaat juga buat anak-anak juga sih Mel, buat Courage sama Chloe juga sih gitu kayak misalnya kalau Courage lagi agak anxiety karena ini mau sampai kapan? Karena gini, lo liburan Melbourne tuh menurut gue bukan tempat yang bukan menyenangkan, yang buat anak-anak tuh seru. Bukan. Ya kan? Beda kalau lo ajaknya ke Gold Coast misalnya. Lo kan bisa ke theme park, bisa kemana, segala macam. Kalau ini kan enggak gitu. Kalau di Melbourne lo ngopi, lo makan, lo park, ya kan gitu aja. Sementara mungkin kalau di Jakarta lebih vibrant buat Courage gitu. Dan dia lebih enak, lebih nyaman, segala macam. Nah mungkin social story ini bisa lo kasih tahu ke dia juga gitu. Hari ini kita mau gini, Mami lagi coba cari, kita bisa pulang lebih cepat apa enggak ya gitu. Jadi dia ada sesuatu yang di-expect sih. Kalau menurut gue itu bisa membantu mereduce anxiety-nya dia, kayaknya ya. Gue juga gitu, jadi misalnya gue kasih tau dia ada sekretarisnya manajer gue untuk gue tunjukin tuh story-nya, chatnya udah nanya berapa harganya, gue tunjukin sama dia. Iya. Terus dia ngitungin kan tanggal berapa pulang itu aja terus kan sambil kita pakai jam kesehatan dicek terus heart rate dia kan gitu mulu gitu. Terus tapi at some point anak kecil kan gitu ya Bu, tapi beda-beda anak sih. Kalau anak gue ini nagging
terus gitu. Jadi kita pulang Mami, terus kita tanggal berapa nih Mami, Mami mau bayar nggak tuh 23 juta, tapi aku kasihan sama Mami, duit Mami ntar gimana dulu, terus nagging terus gitu. Karena kan Oh, oke. karena gue juga begitu karakter, makanya kemarin gue taruh di story itu, sifat yang lu wariskan ke anak lo, gue juga nagging soalnya kalau misalnya gue pengen sesuatu tuh gue terus, gue kayak Iya, iya. apa namanya, ketok terus pintu itu terus gitu loh. Iya, iya, Cuma iya, ya iya. pada akhirnya gue akan bilang sama dia, bang kalau misalnya harganya di bawah 23 juta, mami mau bayar. Tapi kalau Heeh. 23 juta, mami berat loh bang, gini-gini. Gue kasih, karena kan dia udah 8 tahun ya, jadi dia udah mulai bisa ngerti. Walaupun mix nih Lus, kalau 8 tahun, ada kayak masih bocilnya. Kalau Chloe kan udah bener-bener dewasa nih sekarang, gue Iya. bisa ngomong Tuhan. Kalau dia tuh Heeh. ada sometimes kayak meluk maminya, udah deh Mi aku kasihan sama mami. Tapi ada balik lagi nih, naggingnya, bocilnya keluar juga, aku pokoknya mau pulang, nggak mau tahu, aku nggak suka di sini, aku mau pulang ke Indonesia gitu ya. Jadi masih Iya. kombinasi. Cuma ya kalau gue ya, kalau dia lagi misalnya tantrum parah, terus dibaikin nggak bisa, dipupuk nggak bisa, dikasih pengertian nggak bisa, Iyalah. gue Heeh. biarin aja. Jadi mau gimana Heeh. lagi, gue biarin sampai Heeh. dia capek, sampai dia tenang. Karena kalau dia lagi bener-bener tantrum ya kayak kita deh, kita lagi pundung ya, Heeh. dipaksa aja, ini kan susah ya. Heeh. Jadi biasanya gue biarin, nanti kalau udah selesai, baru gue peluk, gue sayang Iya. sayang, baru Iya. masuk tuh kita tuh kasih pengertian sama dia. Jadi emang sebenarnya liburan tuh kita juga jadi banyak, kan kita bonding ke anak all the time. Bener nggak? Banget. Ya Terus kan? aku, Eka langsung bilang gini, Kak, Tuan tantrum sama Tuan Takur gimana? Kalau Tuan Takur kenceng dulu, Tuan Takur kenceng dulu baru ngajak ngomong. Kalau mama Batak, mama Indonesia beda sayang, ya kan? Gue bilang gini, Bang, kayaknya ntar kalau misalnya udah balik ke Jakarta, abis berapa bulan deh gitu ya. Mami kayaknya mau trip ya sama Aunty Aprila ya, cuma berduaan aja ya. Gitu kan? Maksudnya Perlu holiday after holiday, ya? I'm happy. I love my kids very much ya. Tapi memang being a mom menjadi seorang ibu saat liburan. Ini nggak itu bicara nggak ada neni ya, nggak ada neni, nggak ada saudara. Memang benar-benar it's us. Mm-mm. Itu it takes a lot of effort, kesabaran, being passion. eh, dan lo tuh juga kayak harus apa ya? Harus mengenlarging hati lo, kesabaran lo, benar gak? Ya, banget, 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 banget. Kewarasan lo. Mau bikin foto, kita mau foto dikit bener kemarin. Kagak ada, ya kan? Gitu, boro-boro. Soalnya begitu nyampe, kemarin tuh gue nyampe hari Kamis kan. Hari Kamis itu jatahnya gue untuk meeting mingguan, untuk Holy Cow. Jadi sepanjang kita lagi jalan tuh, kita lagi jalan di The Rocks, apa segala macam. Memang agak ada panggilan meeting ya, jadi gue meeting sejam, karena ada member baru masuk. Terus gue harus ngebrief dia gitu. Jadi selama sejam ya udah anak-anak sama Afif lagi jalan-jalan gitu ya. Terus dia iya pokoknya gini. Wah 1 jam bos sampai makan siang. Sampai Dayu juga udah ngeliatin gue. Mama lama banget ya meetingnya. I wish kita bisa enak gitu ya. Kagak dikerjain apa-apa. Liburan bisa sebulan gak ngapa-ngapain. Maunya juga begitu. Cuman masalahnya liburan cuma 6 hari aja. Ada aja yang mesti dikerjain, ada aja yang mesti dimeetingin, ya kan, Bo, gitu. Terus kita juga nggak bisa tuh yang aku juga kadang-kadang aku suka iri melihat orang yang bisa liburan dengan mbaknya sih. Aku juga pengen. Dulu gue iya Lus, dulu gue tuh awal-awal gue sampai mbak gue tuh gue bawa ke Australia loh dulu waktu zaman gue anak-anak masih kecil ya, itu mbaknya anak-anak tuh gue bawa ke Australia. Dulu lebih parah Lus gue. Dulu gue sekali karena bokap gue sakit Parkinson, dia kalau ke tempat dingin nggak bisa kan. Iya. Dulu kalau liburan Lus, itu rame rombongan sirkus semuanya. Ikut semua. Ikut semua. Opung Doli, Mbak satu orang, adik gue sama suaminya. Terus udah rame itu, dan Opung tuh modalnya katanya liburan tuh rame-rame. Ya, seneng sih seneng say. Duitnya. Bayarnya nggak enak. Lo Ya kata kan? gue ini Ayu Ting Ting Bung, aduh. Aduh, tapi kemarin aku juga ini out of topic. Tapi kemarin waktu kemarin kita ketemu pas kita lagi mau di mana deh yang di lift ketemu sama orang itu. Kita lagi mau beli kopi ya di bawah ya. Oh iya. Jadi kita mau beli kopi dong di bawah. Gue berdua Dayu. Terus udah gitu ada orang mau check out. Dia liburan anaknya dua, satu masih pakai stroller, terus satu dia bawa mbak. Intinya adalah begitu dia masuk
lift kan cepet banget tuh ketutupnya. Iya. Jadi gue tahanin karena gue udah di dalam duluan. Jadi gue tahanin. Orang Indonesia, Bo. Datanglah dia gitu. Aku nggak kenal orangnya siapa. Pokoknya kopernya Rimowa, 66-nya Rimowa yang paling baru. Belum ini soalnya belum Bangkok. Rimowa kita satu doang udah Bangkok. Terus udah gitu 6, ya Rimowa hitam semua. Terus udah gitu udah gue tahanin, masuk. Udah ketahuan orang Indonesia lah, orang yang ngomong Indonesia. Terakhir ya istrinya datang dengan anaknya digendong, bawa stroller segala macam. Repot sih, iya kan gitu. Terus gue juga nungguin megangin lift tuh lama juga. Surprisingly dia nggak bilang terima kasih, nggak at all. Terus gue bahas juga kan gitu, gue karena ada anak gue bilang this is a lesson for us, ini pelajaran buat kita. Hal sekecil apapun, kalau ada orang ngebantuin kamu bilang makasih. Harus meskipun cuma nahanin pintu lift. Udah gitu ini kan barangnya udah banyak apa segala macam, thank you apa segala macam. Tapi terus gue pikir lagi gitu ya, bukan berarti orang itu nggak baik sih, tapi kadang orang Indonesia itu kayak yang pernah kita bahas Mel, suka awkward, kayak bingung gitu loh mau ngomong apa. Dipuji gagap, ditolongin gagap juga, nggak tahu mesti ngerespon apa. Iya nggak sih? Atau biasa ada orang-orang di sekitar yang selalu memberikan kemudahan buat dia. Iya, masalahnya kan kita nggak kenal ya. Nah, jadi menurut dia mungkin that's part of something normal, bahwa saat gue mau masuk pintu, gue megang barang banyak, ya wajar dong ada lu di situ, lu nggak bukain. Padahal kan enggak dong, kan I don't work for you. Iya. Ini gue rasain ya, ini gue harus kasih pujian, nggak semua, tapi most of bule, gue harus kasih jempol. Kalau gue lagi ngangkat tas berat atau lagi mau buka pintu susah, even in my apartment back in Jakarta, mereka pasti bukain untuk duluan. Iya, bener, iya kan? Tapi kalau nggak semua Asian sih, tapi misalnya di Indo deh gitu, kadang-kadang dia buka pintu, kan kita di belakang dia nih, dia nggak even holding the door, nahan, iya. Tutup aja cuy. Iya bener. Kenapa ya? Apa? Gue jadi penasaran karena kan kita nggak pernah sekolah, nggak pernah tinggal di luar negeri, nggak pernah sekolah di sekolah luar negeri ya gitu. Tapi apa sih gitu yang diajarin kok bisa kayak gitu ya gitu? Kalau Jepang mah udah beda lagi tuh. Itu beda, itu alien menurut gue orang Jepang. Karena gue pernah ketemu juga Mel di kamar mandi di toilet, ada seorang ibu Jepang, anaknya 2, mereka baru keluar dari toilet, terus dia nyuruh anaknya yang masih kecil-kecil gitu, paling umurnya baru 4-5 tahun lah gitu. Jadi sebelum dia pergi meninggalkan toiletnya, dia bilang dilap dulu sampai bersih. Karena dia ngeliatin anaknya, setelah kita pakai, you have to make sure everything is clean, dibersihin lagi semua WC-nya, kering nggak ada apa-apa, baru kita boleh keluar. Karena abis kita ada yang pakai. Halo, kadang ada aja tuh orang di flash juga enggak, ya kan? That's very good, very good. Itu salah satu hal yang kecil, karena gue itu paling rungsing soal kamar mandi ya, Bu. I hate kamar mandi kalau udah basah, belecakan segala macam gitu. Nah, itu salah satu, kalau gue itu seneng sekali waktu pada saat gue dengerin sermon, dengerin khotbah di gereja gue jarang sekali menemukan one of my pastors tuh cerita tentang itu. Lo nggak bisa bilang bahwa lo orang yang punya iman, tapi lo pakai sesuatu, and then after that you don't think about other person. Bodo amat, kencing gue belecetan kayak, kencing gue tisu gue di mana-mana kayak, sorry ya, misalnya gue lagi period, bekas blood gue di mana-mana kayak, bodo amat. No, you can't say that. When you have good faith, good relationship with God, lo tahu pada saat orang lain mau pakai, ya at least lo harus lap semua. Tapi kalau memang itu bahasanya karena lo gitu ya, kalau bahasa karena orang lain sih it's different story ya. Tapi kalau itu bahasa putih lo belecetan, dude, please do something about it gitu. Iya benar. Kayak padahal itu kan nyambung dari perkara soal lift, nahanin pintu, ya kan? Lo di kamar mandi, mastiin itu bersih. Itu kan lo acknowledge ada keberadaan orang lain ya, Mel? Iya nggak sih? Ya, lo tahu bahwa ini bukan dunia ini isinya bukan gue doang lo gitu. Jadi gue kalau dibantuin sama orang lain, ada orang yang misalnya gue bikin kotor untuk orang lain, itu ada efeknya, ada dampaknya sebenarnya ke orang lain. Tapi kita tuh apa yang hilang dari budaya kita, padahal kan gitu. Sedihnya orang Indonesia dibilang katanya budaya timur. Sedih loh buat budaya timur ramah-tamahnya iya Bu. Tapi kalau yang kayak gitu-gitunya tuh harus lebih dinormalisasi sih menurut gue. Kayak simply saying terima kasih, tolong, kayak nggak kayak ini dong gitu, tolong, terima. Itu kalau itu kita harus banyak menurut gue ya, yang buat nikah multicultural gitu.
gue sih melihat bahwa budaya Western tuh ada banyak bagusnya, budaya ya, Eastern juga banyak bagusnya. Kita maksudnya budaya ketimuran. Kalau kita tuh kan lebih ramah tamah, lebih apa namanya kekeluargaan. Tapi ya itu kadang-kadang kalau kayak saying simply bilang terima kasih, minta tolong, itu sih budaya Western tuh bener-bener membuat gue tuh kadang-kadang such a good reminder untuk gue and kids sih gitu. Iya, traveling tuh emang jadi membuka kita buat tahu orang lain kayak gimana ya kan gitu. Kalau lo, oh iya ya kalau di Australia tuh kayak gini gitu kayak, lo biasa aja ketemu orang yang ngomong aja atau bilang terima kasih karena dibantuin segala macam tuh hal yang biasa banget gitu. Sementara kalau kita di sini tuh awkward banget ya kan. Di sini pun juga gue ketemu sesama orang Indonesia di Jakarta itu ditahanin lift apa segala macam tuh ya udah kayak kayak awkward. Kenapa sih? Ya nggak apa-apa kok, gue bantuin juga, gue santai aja gitu kan. Tapi at least you could have said thank you, makasih ya mbak gitu, makasih ya mas. Itu awkward ya buat kita ternyata. Bahkan kalau di lift deh yang paling gampang ya, misalnya kalau Indo sama Indo nih, ya diem aja kan, nanti say hi. Kalau biasanya kalau foreigner tuh, karena ini bukan di sini ya, misalnya pas lagi di apartemen gitu ya, karena kan banyak orang luarnya gitu. Misalnya apartemennya mewah. Dia masuk nih gitu, terus dia biasanya bilang hello gitu. Nah, kalau orang cewek Indo suka baper, saya kenapa? Naksir jangan sama aku. Terus kalau dia mau cabut deh, dia biasa bilang apa namanya good evening atau apalah, pokoknya dia ucapin kayak salam gitu. Tapi bukan berarti flirting nih. Emang just being polite gitu loh. Iya, jangan GR dulu, bener, ya kan? Iya, bener. Oh iya, bener sih Mel, tapi bener. Itu benar terjadi. Biasanya kalau ada bule-bule gitu ya, apalagi sama cewek-cewek gitu kan. Dia ramah banget ya gitu, lihat tatapannya emang begitu cara ngomongnya kali gitu. Jadi kayak gue pernah tuh lagi interview, ya biasa lah ya rider terus gitu bos-bos gitu kan, mbak apa rasanya sih dilihat gitu tatapannya dalam banget, emang begitu kali, fokus ngomongnya bukan kemana-mana. Layar putih susah bener ya, being polite ya gak perlu diembur. Cewek-cewek itu suka baper, halo, do you want my number? Hi Mr. Go, katanya hi Melanie, how are you? I saw you in Charleston yesterday. Hi. Kenapa? Why didn't you say hi? Yeah, next time if you see me again, please do not hesitate to say hi. By the way, Mr. Go orang Indo apa orang bule? Kalau orang bule nggak ngerti dong what we're talking about. Di Charleston belanja apa? Menggila lah mah. Belanja apa di Charleston kamu? Hah? Gua kan gila parfum. Kenapa? Gua kan gila parfum. Ya udah, gue tuh pokoknya kalau ke luar negeri, gue tuh kan parfum lokal tuh sekarang goks ya, bagus-bagus gitu. Nah, tapi kalau misalnya ke luar negeri, biasanya gue memberikan jatah ke diri gue untuk beli 1 atau 2 parfum yang bener-bener gue suka. Tapi itu biasanya gue pakai untuk MC gitu. Apa parfum luar negeri yang lo suka banget apa? Yang mahal pasti. Enggak sampai yang niche parah banget yang 15 juta, enggak. Paling kan kayak Byredo, terus MFK, terus Diptyque, kayak gitu-gitu aja, Bo, gitu. Labo enggak? Labo? Ya Labo, iya. Tapi kemarin Labo nggak ada di Meka. Jadi gue tuh kalau dari tempat parfum udah pasti lama. Anak gue udah ngerti setengah jam. Kita kalau udah migran, pusing, keliangan, baru gue keluar. Iya. Tapi kalau parfum, lo parfum tuh 1 itu aja apa lo ganti-ganti sih? Lo banyak kayaknya ya? Gue ganti. Cetak gitu kan, anak anda woi, yo bener banget. Makanya kemarin anak gue, lo tahu beli sepatu Adidas cenah, yang walaupun katanya Adidas yang lagi hits itu Samba, itu kan banyak cerita di TikTok katanya lebih ke style ya, jadi bukan lebih ke comfort gitu, karena kayaknya banyak yang suka cat apa segala macam, tapi karena hits di TikTok jadi orang pada beli kan. Nah, si Chloe kemana beli yang apalah gue lupa gitu, terus udah beli nanya nih, ini biru apa pink? Udah gue jawab, aku pink kak, pink aja kak. Tapi kayak hati gue gini, gak boleh, you don't own your kids, they are also a soul and human, okay? You only love them and give them space to choose whatever they want. Oke, baik, gue bilang udah kak. Kalau mami sukanya pink, it stands out more. Tapi kalau kakak pengen biru, ya udah podo wae. Walaupun dalam hati gue males banget nih gue bayar untuk yang biru gitu kan. Tapi berusaha
untuk si Koko udah berusaha untuk anakku itu bukan jiwa yang melekat nyantol sama aku, dia punya jiwa sendiri. Oke, baik gitu kan. Gue berusaha nih nih, kan being parents tuh kita belajar kan tiap hari kan. Ya wes gitu, udah dia udah selesai, dia udah jalan-jalan, tiba-tiba lihat lagi udah mau pulang, Mi temenin aku dong Mi, balik Mi ke Adidas. Ngapain lagi? Aku mau ganti yang pink. Plin plan banget sih kau itu Kak, plin plan banget. Terus mati gue gini, lu sendiri plin plan kan? Gue warisan gue nih ke anak gue, damn it. Kita lagi live TikTok ditonton sama Kohen sama Ocep, beban ya. Kayak dibacain terus gitu. Abis itu kita minggu depan live lagi sama mereka nih. Tuh kan, kayak gitu ya, berasa di... Iya. Gue bener-bener itu momen dimana gue inget banget Kohen, ibaratnya kayak dari sama si Ocep bilang ada hal-hal yang gue wariskan kepada anak gue. Tuh pas saat gue ngelihat dia segitu pelin-pelannya, jeez, that was me. That's my genetic right there. Ya kan? Bener. Iya aku di jam 9.04 matahari bagus banget di Melbourne tuh. Tadi aku lihat. Baru ada matahari mah. Itu langit udah biru di belakang. Tuh lihat mantap. Itu tuh yang kita iri banget itu. Bergerak langitnya biru, mantap sekali. Ajak ke taman dong. Udah diajak ke Sea Life belum? Korea Sea Life. Sea Life udah pernah. Sebelumnya udah pernah. Nanti gue mau ke Botanic Garden aja deh, mau bawa anak gue jalan-jalan. Sama kalau di Melbourne itu yang paling seru apa ya? Ya sebenarnya kalau nggak ya ke taman sih, Bo. Sama lagi ada itu mah lights apa namanya? What's that? Kayak event kemarin event Christmas. Christmas July. Harus aja ke Ballarat. What is Ballarat? Ballarat itu kota penambangan tua di Melbourne. Seru, itu emang bagus. Buat anak-anak juga seru deh. Nyetir. Seru, Bo. Seru. Jadi lu bisa di sana foto-foto, Gi. Dia, si Tyson tuh udah 13 tahun nggak nyetir. Jadi gue tuh kemarin gue bilang sama dia, lu tuh repot. Hamil kalau Tyson apa alasannya? Makanya kata gue gini, lu tuh repot dah. Kita tuh kalau kemana-mana harus depend on supir Grab kata gue gitu ya kan. Supir Uber ya kalau di sini. Terus gue bilang, kan gue juga udah 13 tahun bawa nggak nyetir ya. Dulu kan kemana-mana nyetir. Terus gue bilang gini, udah deh pokoknya gue balik ke Jakarta, gue mau bikin international license, gue pengen nyetir. Karena kan kemana-mana tuh jadi ribet ya, Bo. Jadi di Australia bisa pakai SIM Indonesia, boleh kok. Tyson udah kagak bisa nyetir, udah takut nyetir 13 tahun, udah kayak enakan pakai supir di Indonesia, gimana dah? Iya, tapi soalnya di Melbourne juga susah karena ada tramnya kalau nyetir di city ya. Tapi kalau di luar oke, Mel, gitu nggak apa-apa. Nanti udah pelan-pelan deh. Ballarat. Aku nanti share sama kamu deh kegiatan apa yang si Courage bisa kira-kira dia pasti akan suka gitu. Banyak sih sebenarnya selain Sea Life. Kalau di city doang banyak, tapi kalau yang di luar-luar tuh juga banyak banget. Ballarat menyenangkan sih menurut gue. Iya, tapi ternyata kalau bawa anak-anak 12 hari, I think I found out it's too long. Gue kan selalu, tiap kesini kan gue selalu 12 hari. Paling kecil, paling rendah tuh 11 hari. Tapi kan I'm an adult ya. And the city I think it's more for adult ya. Maksudnya kayak tadi lu bilang, ngopi, apa, segala macam. Jir, kalau gue bawa anak-anak, gue mau kemana lagi cuy? Ya kecuali lo mau terbang domestik ajak ke Gold Coast nih. Bang itu Cat. Dek, jam berapa nih? Kayaknya si owner tempat gue datang tuh. Udah jam 9:06. Kalau gitu kita ketemu hari Senin ya. Siap. Nanti kita minggu depan akan ngobrol-ngobrol. Please open the door, my love. Kita akan ngobrol, kita ajakin ngobrol with kita ajakin Kohen, ajakin juga di Ocep ya untuk ngobrol-ngobrol minggu depan. Oke? Have a great day kamu. Yang lain juga teman-teman terima kasih banyak udah bergabung. Kita ketemu lagi hari Senin. Oke, bye. Have a great day semuanya.